Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman menonton video ini. Nah, di video kali ini kita akan membantu teman kita di grup tanya jawab soal matematika SD, SMP, dan SMA untuk menyelesaikan salah satu tugasnya. Jadi kita akan membantu dia ya. Nah, nomor 1 adalah dibalikan titik-titik A 3,1, B 2,-5, C 4,-2, D 0,5, E minus 2,-6, dan F minus 3,4. Di kuadran berapakah letak titik-titik tersebut? Nah, sebelum kita lebih jauh, kita lihat dulu titik A 3,1. Maka X-nya adalah betul 3 dan Y-nya adalah 1. Jadi X, Y. Nah, selanjutnya untuk titik F, berapa nih teman-teman? Ya, betul. Jadi titik F adalah X-nya minus 3 dan Y-nya adalah 4. Nah, pertanyaannya adalah berapakah di kuadran berapakah letak titik-titik tersebut? Nah, kita akan bahas dulu tentang kuadran ya. Jadi ini adalah kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahasnya pada video yang terpisah ya. Jadi untuk A ini tentu saja ini kuadran pertama, ini adalah kuadran keempat, ini juga kuadran keempat, ini kuadran pertama, ini kuadran ketiga, ini kuadran kedua. Kenapa saya bisa tahunya? Nanti saya kasih tipsnya di video selanjutnya. Jadi kita langsung saja A 3,1 kita lihat X-nya 3, Y-nya 1. Maka di sini ya. Ini adalah A. B-nya adalah 2,-5. Maka 2 dan minus 5 di sini ya. Ini adalah B. Selanjutnya C-nya adalah 4,-2. Maka di sini D-nya adalah 0,5, maka di sini E-nya adalah minus 2,6. Minus 2,6. Minus 2,6 ya maksud saya, maka di sini ya. Nah, ini adalah E, dan F adalah minus 3,4, maka ini ya. Nah, ini adalah F. Maka betul ya, yaitu A adalah kuadran pertama, B itu kuadran keempat, C itu kuadran keempat juga, D itu kuadrat pertama, E itu kuadrat ketiga, dan F itu kuadran kedua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk materi tentang kuadrannya nanti kita bahas terpisah dulu ya. Kita bantu teman kita dulu untuk menjawab soalnya. Nah, selanjutnya kita beralih pada nomor 2, yaitu gambarkan titik-titik P 2,-1, K 5,3, L minus 1,4, M minus 3,-1, dan N 7,-3 pada bidang koordinat. Tentukan titik-titik yang berada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita diminta untuk menggambarkan titik-titiknya ya. Jadi P, X-nya adalah 2, Y-nya adalah minus 1, begitu juga dengan N, X-nya adalah 7, Y-nya adalah minus 3. Maka P ini kuadran keempat, ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Mengapa seperti itu? Mari kita coba. Nah, P-nya 2,-1. K ini ya. Ini adalah P. Ini kuadran keempat ya. Selanjutnya K-nya adalah 5,3. Maka ini X-nya 5, Y-nya adalah 3. Ini adalah K. Selanjutnya L minus 1,4. Maka ini ya. Ini adalah L. M-nya itu minus 3,-1. Maka ini adalah L. M ya, M. Minus 3,-1 M, dan N adalah 7,-3. Sampai 7 ya X-nya, maka kita tambahkan dulu ya.
5, 6, di sini 7. N-nya adalah 7, minus 3. Maka kita tambahkan sini minus 2, minus 3. Jadi ini adalah N, 7, minus 3. Sehingga tentukan titik-titik yang berada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Untuk kuadran 1 atau pertama, titik yang berada adalah K. Maka K, kita lihat apakah masih ada. Ternyata sudah tidak ada ya. Selanjutnya untuk kuadran kedua, kita lihat ada titik L. Maka ya cukup titik L aja ya. Selanjutnya kuadran ketiga, kita lihat ada titik M. Dan kuadran keempat, kita lihat ada titik P dan titik N. Nah, maka untuk nomor 2 seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita menjawab nomor 3. Pada bidang koordinat, gambarlah garis H1 melalui titik A minus 4, minus 3 dan P 4, minus 3. Garis H2 melalui titik P minus 3, minus 5 dan Q 5, minus 5. Dan garis M melalui titik K 5,4 dan L 5, minus 4. Nah, jadi yang pertama kita disuruh menggambarkan garis H1, H2, dan M. Selanjutnya, apakah garis H1 dan garis H2 sejajar dengan sumbu X? Jelaskan alasannya. Jadi, ini cukup rumit ya untuk menggambarnya. Jadi, saya sarankan teman-teman untuk menggunakan buku garis berpetak agar titiknya betul-betul terlihat jelas ya. Nah, kita mulai dari H1. Yaitu A-nya minus 4, minus 3. Maka di sini ya, minus 4, minus 3. Nah, ini adalah A. Kemudian P adalah 4. Oh, di sini adalah B ya, bukan P. B 4 karena di sini ada titik P. Maka di sini B 4, minus 3. Maka ini ya. Nah, ini adalah B. Ini adalah H1 ya. Selanjutnya H2 melalui titik P minus 3, minus 5. Minus 3, minus 5. Ini adalah P dan Q adalah 5, minus 5. Selanjutnya untuk garis M melalui titik K 5,4. Ini adalah K dan L 5, minus 4. 5, minus 4 ya. Maka oh ini ya. Ini harusnya ke sini 5, minus 4. Nah, harusnya di sini adalah L. Kayak gini ya. Jadi ini tadi salah, harusnya di sini. Nah, kita lihat. Jadi ini merupakan garis dari M. Kita gambar ya. Ini adalah garis dari M. Ini adalah M. Untuk garis H1 itu adalah ini ya, A ke B. Nah, ini adalah H1 dan H2 adalah ini ya, PQ. Nah, teman-teman bisa menggunakan pulpen berwarna ya agar terlihat jelas mana H1 dan mana H2. Nah, seperti ini ya garisnya. Jadi ini adalah M, H1 dan H2.
Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah garis H1 dan garis H2 sejajar dengan sumbu X? Jelaskan alasannya. Kita lihat, ini adalah sumbu X, ini adalah H1, dan ini H2. Jadi, garis H1 dan H2 itu sejajar dengan sumbu X ya. Karena garis H1 dan H2 ini tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X, walaupun kedua garis diperpanjang. Kita lihat, jika X diperpanjang sampai tak terhingga dan H1 H2 juga diperpanjang, maka mereka tidak akan saling berpotongan. Berbeda dengan garis M, terdapat perpotongan yaitu di sini ya. Maka garis M ini tidak sejajar dengan sumbu X tetapi tegak lurus. Nah, untuk H1 jika dia diperpanjang dan H2 juga jika dia diperpanjang, maka tidak akan ada perpotongan antara sumbu X dan H1 dan H2. Jadi, garis sejajar itu adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Nah, jadi mereka itu tidak akan bertemu satu sama lainnya karena mempunyai kemiringan atau gradien yang sama. Seperti itu teman-teman. Jadi, jika ditanya, alasannya adalah karena sumbu X dan garis H1 serta H2 memiliki gradien yang sama dan berada pada bidang datar yang tidak memiliki titik potong walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Seperti itu ya jawabannya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mengerjakan nomor 5 karena soalnya dikirimkan teman kita pada nomor 4 itu fotonya terpotong ya. Jadi terdapat 4 buah titik tapi hanya terdapat titik A dan B saja. C dan D nya tidak terfoto, maka kita langsung saja ke nomor 5, yaitu tentukan panjang garis yang menghubungkan titik A 0,2 dan B 9,1. Kita ingat rumus dari panjang garis itu adalah D sama dengan akar X2 kurang X1 tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Jadi ini kuadrat ya. Jadi akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kayak gitu ya. Maka sama dengan akar X2 nya adalah 9 kurang X1 nya adalah 0 kuadrat tambah Y2 nya adalah 1 dikurang 2 kuadrat sama dengan 9 kurang 0 itu adalah 9 dikuadratkan maka menjadi 9 kali 9 itu 81 ya. Ditambah 1 kurang 2 itu minus 1, jika dikuadratkan hasilnya adalah 1. Seperti ini ya. Maka hasilnya adalah akar 82. Jadi panjang garis yang menghubungkan titik A dan B adalah akar 82 satuan panjang. Mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.